kan dia kalah dia akan 10 kali lebih baik. Mari kita saksikan apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. So, langsung di upper bracket match AB Brand versus Onyx Indonesia. Betul sekali, dimulai untuk 1 menit pertama dari kedua belah pihak masih melakukan jungling area, tapi harus diingat mungkin juga nanti akan ada sedikit kontes di arah Little Wanderer, mengingat bahwa itu adalah salah satu cara juga untuk mempercepat leveling up ke level yang keempat. Tapi pergerakan Gang Kuat sudah masuk dan ternyata Kairi gagal untuk mengambil ownership yang dimiliki oleh ini. Gagal Kairi dan ini bisa menjadi salah satu yang harus diperhatikan dari Kibo yang menjadi first blood di depan sana. First blood rotasi lagi-lagi dilakukan oleh Fantasy. Dan ini bukan hanya PlayStation yang melakukan 5-man rotation. Kalau misalnya Koji sadar, ya beberapa belakangan Filipina EXP lanernya selalu melakukan rotasi seperti itu. Fantasy, Sunford, mereka benar-benar jemput. Mereka nggak peduli ada gerobak, nggak ada gerobak. Kalau level itu oke, no problem. Yap, tapi ya balik lagi ya, masih ada gangguan juga sebenarnya dari AB Brand untuk di arah jungling area dari Onyx. Sementara kalau melihat dari segi Kairi sendiri dengan energi yang masih belum cukup luas, otomatis dia bakalan pulang terlebih dahulu. Melihat dari segi emblemnya, aku akan katakan ini untuk di arah XP ada perbedaan gameplay ya, dimana kalau dari 5C sepertinya akan memfokuskan ke arah damage dan sustainability menggunakan power dari Spellfan. Sementara kalau misalkan kita melihat dari Arlott ini lebih ke arah durability lewat HP dan juga armor power. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat di belakang sana, ada sosok yang cukup menakutkan, di mana Kaja ini bisa melakukan solo counter cewek dengan bantuan Supermarco. Solo pick-off dengan defense adjustment-nya, dibantu dengan Supermarco-nya. Duo sih lebih tepatnya, bukan solo. Sorry, kebanyakan solo. Oke, kita langsung menuju ke arah Turtle Camp nih, Choji ya. Yes, dengan Turtle Camp kita bisa melihat bahwa untuk pasukan dari Onyx mereka sepertinya tidak memfokuskan terlalu banyak terhadap Turtle untuk di menit kedua kali ini. Mengingat bahwa Fanny emang untuk di arah early gameplaynya akan lebih bermain konservatif juga. Mengingat kalau sekalinya udah fall off itu agak susah juga untuk catch up. Apalagi dengan emblem yang dibawa oleh Kairi untuk slot 2-nya ataupun stealth 2-nya itu nggak menggunakan Hunter. Oke, di depan sana langsung satu momen kembali terjadi Fantasy. Gak bisa bertahan dia tim sertifikat terlalu besar dari seorang Sans. Bahkan Kairi masih mengingat dengan Kaprota itu tidak terlalu berhasil. Bagi dua gold plating di arah top lane. Ini membuat seorang Kairi mendapatkan keuntungan sedikit di atas Kyle. Yang notabene dia agak sulit untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat. Formasi top lane kan Bill dan juga Kaja dari seorang Opus. Kali ini benar-benar membesarkan Kairi sampai membuat Kairi harus bicara pelan. Oke, untuk di arah top lane, teman-teman dari Onyx sepertinya sudah mulai memegang laning dengan cukup baik ya. Maka dari itu mungkin fokus selanjutnya akan sedikit tipis-tipis menuju ke arah gold lane. Mengingat bahwa Turtle juga sudah ada di arah gold lane, di arah bawah sana. Tapi kita harus lihat match up-nya ini, Fanny melawan Fredrin. Kalau sampai ada 1 kali miss kabel dan udah ketangkep sama Atreus Strike dan juga ada corruption dari Kalzi, ini bakalan langsung dihajar dengan burst damage dari Ogwen. Ditambah lagi kebetulan di bawah sana itu ada Beatrix yang dalam tanda kutip di biru di early power cukup menakutkan. Oke, kalau misalnya ngomongin power of retribution, memang Kairi berada di peringkat pertama di MPL Indonesia. Tapi ingat, yang dia lawan kali ini adalah di mana dia berasal, from Philippines. Jadi mereka tidak akan mungkin gentar melawan seorang Kairi, dan itu yang harus diperhatikan. Karena beberapa belakangan ini Kairi bisa kita bilang tidak cukup unggul dari Kyle Tizzy. Kyle Tizzy kali ini nampaknya dia akan coba melakukan stealing terhadap para pasukan Oni. Kenapa? Dia udah standby di arah bottom lane. Dia siap untuk menghadapi Kairi di depan sana. Dan Kyle Tizzy nampaknya mengurungkan niat dan lebih memilih menuju ke arah Turtle. Yap, Kalzi langsung menuju ke arah Turtle dengan 3 detik tersisa. Dimana dari Kairi fokus mengambil ke arah para boss terlebih dahulu. Tapi lihat, cewek sudah punya modal untuk punya decent damage karena teman-teman dari AB Brand dengan hadirnya Demon Hunter Sword. Dan ternyata ada sedikit flicker maju ke depan sana, ditarik satu player T-Boy. Dan ternyata retribution from Kairi berhasil mendapatkan Turtle. Para pasukan dari Oni mencoba untuk mendapatkan satu momen kill dari seorang Kaltesi baru aja kawin. Lihat, masih dapat waktu save, memberikan heaven 8. Tapi Push tidak akan diam begitu saja. Dan T-Boy, one moment is real. Di sisi sebaliknya malah Flap sisi menjadi korban keganasan dari Oni. Sang landak kuning mengamuk. Oh my god. Oni baru kita bahas retribution ya. Iya. Tapi ternyata Kairi membuktikan kalau gua nggak kalah dari lo dan bahkan still part of us, Choji. Ya, menurutku itu juga menjadi salah satu kesalahan juga sebenarnya dari Ogwen dengan mengambil ke arah Kibo yang dalam tanda kutip dia udah menggunakan emblem tank. Power dari segi durability-nya udah cukup oke. Apalagi kalau menurutku ya early power selanjutnya dari AB Brand itu ada di 5Z. Jadi kalau cuman di follow out sama Super Marco, itu cuman bakalan jadi wasted source skill aja.
dengan penggunaan kajanya. Maka dari itu dengan failed engagement otomatis langsung Onyx counter attack dengan power yang mereka punya dan langsung Kairi babat dengan kabel-kabelnya. Oke, walaupun Kairi babat dengan kabel-kabel, kali ini Kairi lebih memilih untuk mendapatkan satu gold buff dibandingkan dia harus retribution ke arah orange buff. Karena melihat dengan adanya keamanan yang cukup tinggi untuk segi junglernya, membuat dia pede banget. Tapi di arah top lane, nampaknya udah ada 4 orang yang berkutat di sana yang bisa kita saksikan kalau mereka sama-sama disengage. Yes, untuk rotasi di arah early game bisa dibilang dari kedua belah tim ini lebih fokus ke arah engage-nya terlebih dahulu. Karena dari segi turret pun untuk sampai ke menit kelima kita masih belum melihat adanya push dari masing-masing tim. Selayaknya dari kedua belah tim ini ingin membuat fondasi power terlebih dahulu baru mau engage ke arah depannya. Namun satu hal yang harus kita katakan adalah laning dari kedua belah tim ini sama-sama kuat. Oke, tapi nampaknya udah mulai tenang. Informasi nampaknya ada sedikit terdengar suara kabel yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dan melihat satu poin kill di arah bottom lane. Concert gaming telah terjadi. Keyboy standby on position. Dan nampaknya ini akan ada pertukaran. Kalau dia nggak dapat turtle, dia tidak dapat point kill. Tapi kalau dia nggak dapat point kill, dia nggak dapat turtle. Ini rugi banget sih menurut gua pribadi. Ya, ini sudah mulai masuk. Perlahan demi perlahan Boots sepertinya ingin menyesuaikan dirinya terlebih dahulu. Final Force masih ditahan, belum dikeluarkan, tapi fokus menuju ke arah KLC. Oh, menuju Kaltesi, tapi bukan View menjadi pilihan utama. Keyboy forward, double ten red, retribution from Kyrie, membalikan kembali keadaan di depan sana. From the tree, Katon telah dikeluarkan tapi masih bisa bertahan. Space out di arah belakang sana, terperangkap Kyrie, ter-take down. Damage dari View terlalu besar membuat terpaksa dari Oli bergerak menuju ke arah belakang. Global blessing rate from Cherry, bahkan di depan sana Super Marco sudah memberikan damage yang cukup besar. Setidaknya damage yang masuk ke teman-teman dari Epic Brain ini full dari Suns. Bisa dilihat dengan damage output di team fight yang tadi itu di angka 2900 damage. Sayangnya KRI di saat sedang melakukan engage ini tertarik dengan Owen, langsung diangkat derajatnya di tangan Frederick dari KLC membuat Kairubin tumbang untuk di menit ke-7 kali, tapi tidak masalah. Lihat bagaimana engage juga masih dilakukan oleh teman-teman dari Onyx di area top lane. Ramsey coba kabur terlebih dahulu, satu ban HP tersisa, langsung ada Veteran Strike dan ternyata satu finishing power datang dari Kyrie dengan maninya. Cutthroat berhasil mendapatkan satu point kill, tapi ternyata semua itu dimaksimalkan dengan posisi yang sangat terbuka, sangat bebas. Dari bottom lane, mungkin harus diperhatikan adalah kali ini mereka udah sama-sama mencoba melakukan invasi jungle. Keyboy stand by in position, yang dituju di arah belakang sana. Oh, lewat Kaltesi. Ini dia, satu purple buff yang sangat mahal diamankan oleh AP Brain, Jogi. Seenggaknya ada pertukaran dengan cewek yang melakukan push di arah top lane sana. Dari segi objektif, Onyx rotasinya ini sangat luas banget. Gak benar-benar kaku di satu laning. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya saja, dari ceweknya, Cloud ini masih belum buat sepatu, tapi fokus ke arah damage terlebih dahulu. Memaksimalkan power dari Art of Thievery untuk punya movement speed, ditambah lagi dengan Quantum Charge. Sementara kalau untuk masing-masing jungler, ingat, Kyrie di sini udah punya Blade of Fantasis dan juga Malefic Roar. 20% penetration tambah 15%. Surprise attack! Happy birthday! Keyboy masih coba untuk bertahan. No defense judgment for this time. Kyle masih mau lebih. Tapi Kyle di depan sana terkena Everest Wall. Mereka terkeluarkan begitu saja. Di pertahanan semuanya gagal! Tunnel Red menutup dan membuat Open gagal mendapat satu point kill. Blessing Red from cewek versus Super Marco. Super Marco nampaknya masih bertahan bersama cewek. Para Coldplay dari Onyx dan Happy Birthday terlalu perkasa. Harry coba lihat Super Marco. Super Marco! Gagal! Cutthroat ke arah yang salah. Kyrie almost seperti never enough. Hampir tidak pernah cukup. Satu tetes terakhir menutup hari dari Kyle Tete. Ini enaknya Suns dengan menggunakan Farsha yang bisa masuk ke depan sana. Menurutku, ini cuma ada dua. Ada Kaja dan juga ada Pakito. Possible, tapi agak sulit karena kita harus lihat front line-nya. Ada Boots, ada Keyboy dengan Gofra dan juga Arona membuat front line agak cukup tebal dari Onyx. Ternyata Kyrie juga manusia biasa. Kyrie juga bisa buat salah. Ternyata cutthroat-nya bukan hanya kita para publik ranked, tapi Kyrie juga. Akhirnya kita lihat secara langsung ya. Iya, betul. Ya, It's okay, it's okay. Sebenarnya kalau bisa bilang itu agak miss dari segi kecepatan kabelnya tadi. Lebih ke arah range kalau gue lihatnya. Iya. Range yang paling dekat tuh purple-nya. Posisinya tuh tadi udah masuk ke dalam bush, tapi nggak lama dari Kyrie keluar dari bush, dia langsung pencet Atrot yang Iya. membuat malah jadinya ke arah purple ball. Iya balik lagi. But it's Kyrie okay. hanya manusia. Iya, it's Ya okay. kan? Karena It's masih okay. winning moment juga kan. Benar-benar masih di momen yang gue perhatikan di situ ya bukan apa namanya kayak purple-nya keambil atau ngapain tapi ternyata di balik super Kyrie Ya. sosok orang yang di luar nalar gameplaynya menurut gua. Betul.
Basya juga. Silakan. Ya, melihat dengan Lord yang sudah jalan di menit ke-10 kali ini, potential push dari Onyx ini cukup luas dengan yang ada di arah top lane. Tapi, lihat dari sisi yang berbeda. Landing jauh sedang dilakukan oleh Flap Z juga sepertinya. Dan mungkin akan ada sedikit split push juga mengingat bahwa untuk di menit kali ini, Flap Z sepertinya sudah kuat untuk bisa sustain sendirian. 1v1 ya. Alright, Feather Attack telah dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang masuk lagi ke dalam karena ini mungkin menjadi Lord yang tidak terlalu maksimal. Hampir terperangkap dengan adanya seorang Kyle TC, tapi nampaknya di sana Suns langsung dengan wings by wings sigap, siap, dan cekatan. Melihat Kyrie tidak memiliki purple buff, dia mungkin harus mulai diperhatikan. Kalau misalnya Kyrie udah mulai harus dengan tempo, gimana dia nggak bisa masuk kalau tanpa ada purple buff. Sekali dia ke takedown, rotasi Heavy Brand ini benar-benar sangat bisa maksimal. Lihat, dia nggak ke takedown aja, flat TC-nya bebas banget. Seperti gua ngomong ketika kita sebelum ke arah traffic, Joji. Betul. Kalau gua rasa paketnya akan ada di arah EXP. Dan bahkan tadi gue melihat kalau misalnya kayak TZ ini, untungnya dia nggak pakai Baxia. Yes. Kalau dia pakai Baxia, dia akan lebih power banget lagi. Terutama dari segi late game potensial sih dengan power yang dimiliki oleh Basya juga. Gak cuma untuk menutup regen, tapi menurutku agak sedikit lebih tebal di tangan Baxia walaupun damage outputnya lebih rendah daripada Fedrin. Bisa mutusin Fanny. Yes, itu juga. Tapi balik lagi, Kyrie ternyata sudah kena beberapa kali jab. Satu flicker dari Ogun ternyata hampir saja bisa menculik sang jungler dari Onyx. Tapi ternyata di adjustment yang nggak keluar lagi-lagi Kyrie berhasil ngedodge dan itu super sekian detik saja. Kyrie sedikit terlambat ready to take off, dia bakal ter-take down di depan sana. Yes, dan mungkin satu hal yang aku katakan adalah perbedaan power dari jungle ya antara Brand dan juga Onyx. Ini udah sangat-sangat signifikan banget. Apalagi dengan perbedaan network di angka 1700 tadi, membuat defensive power dari Kyle Z ini masih belum cukup untuk mendeny output damage yang dikeluarkan oleh Kyrie berkat Blade of Fantasy dan juga Malefic Roar-nya. Tapi satu hal lagi yang aku lihat sangat-sangat kental adalah AP Brand membawa Paramis, membawa Ito, membawa Fredrin. Tapi team fight setupnya dari tadi masih belum kelihatan. Yang harusnya menurutku ini adalah close combat team fight area of effect yang dibawa oleh AP Brand. Enggak, yang mungkin harus diperhatikan adalah sekarang udah ada Win of Nature dari Super Marco yang tandanya cewek nggak bisa langsung sembarangan masuk ke belakang. Dia nggak bisa one by one situation. Dia nggak bisa sembarangan langsung fokus ke arah Super Marco. Gimana caranya ada trigger yang bisa memaksa Win of Nature? Sekarang oke, equal. Sekarang posisinya adil. Cewek punya Win of Nature, dari Super Marco punya Win of Nature. Sekarang siapa yang lebih wise menggunakannya? Yes. Karena ternyata kalau buy one kayak gitu, lebih unggul orang yang sedikit terlambat menggunakan dari Win of Nature. Iya, Masih iya. terlalu terburu-buru. Ini trigger disiplin juga sebenarnya ya. Betul. Dengan apa yang dikatakan bisa dikontrol apa enggak. Tapi melihat posisi dari Onyx, mereka sepertinya akan melakukan kontes dan langsung konsil ke depan sana. Oke, Council coba untuk sedikit membuka position. KLTC berada di gas depan. Ada tahun telah terjadi tapi mereka lebih meninggalkan lordnya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang View. Udah ada head assist di tangan dari Super Marco. Super Marco benar-benar pengen gunain regenerate dengan maksimal. Boy melakukan konka Renerapate from Super Marco. Dia bisa terlalu besar. Mundur ke arah belakang. Boots pada selesai gagal. Tetapi lihat di depan sana. Gagal untuk mendapatkan retribution. Gagal di seorang kali. Tapi K-Boy double stun dikeluarkan. Gak ada impact sama sekali. Bahkan Brand berhasil memporak-porandakan dua player dari yang unik. K-Boy di sana gak bisa selamat. Upper Sweat telah dikeluarkan. Dan ternyata Blended Red Drop cewek. Gagal. Ditarik ke arah belakang. Kyrie masih mau lebih. Mau coba dapat satu point kill. Tapi ternyata Demon Tasman Israel membuat Kyrie gagal mendapatkan Awkward dan Awkward still survive in the top lane. Oh my god. Yes, ini tim fight yang bisa dibilang untuk teman-teman Onyx ya agak sedikit susah untuk difokuskan karena Rushing terlalu buru-buru. iya, agak terlalu buru-buru. Tadi kita bisa melihat bahwa Heavy Brand itu sengaja memancing ke arah Lord, tapi tidak lama kemudian teman-teman dari Onyx itu benar-benar dipisah banget tim fight-nya. Karena kita tahu kalau dikumpulin di satu tempat, ini yang bakalan bahagia adalah Suns. Iya. Posisinya tuh Suns dari tadi selalu menggunakan fit race-nya dengan manis. Terlihat dengan 3 kill, 0 death dan juga 5 assist-nya. Begitupun juga dengan cewek. Tapi satu hal yang membuat cewek tidak maksimal adalah tidak bisa maksimal follow up damage-nya itu. Dimana tadi Kyrie pulang dulu, gak lama baru join the team fight lagi setelah team fight sudah hampir selesai. Masih super minion harusnya. Tuh kan masih super minion. Karena Lordnya tadi pecahnya di detik 40. Dan mungkin ini yang diperhatikan oleh para pasukan dari Onyx. Mereka udah mulai harus sabar. Dan kalau misalnya tadi Top lane, Tony top lane. sadar, Boots itu sedikit mills. Dan lihat solo pick off terjadi. Solo pick off from Kyrie.
benar-benar berhasil mendapatkan satu momen kill yang sangat mahal. Flat to see, tidak ada lini jauh yang didorong oleh seorang Flat to see dan membuat cewek harusnya lebih aman untuk bisa melakukan split push. Ya karena dari tadi juga masih belum ketarik juga gitu loh dengan Ogwen. Tapi melihat dari segi itemnya, item power dari Kyrie ini full ke arah offensive power, Blade of Despair, Blade of Heptasis, Malefic Roar, dan juga Hunter Strike. Jadi mungkin masih bisa one shot combo ke arah Beatrix, cuman yang harus diingat adalah tetap Beatrix masih punya Wind of Nature dari Super Marco. Sisanya mungkin yang bisa menahan dari Van itu sendiri adalah menurutku paling kencang sekarang itu Fredrinnya dengan combo power skill yang dia punya. Sisanya kalau kita ngelihat ke arah cewek dengan adanya DHS, Golden Staff dan juga Corson Side, ini damage outputnya sudah punya potensi yang maksimal. Tinggal bagaimana saja opening yang bisa dilakukan oleh Onyx. Menurutku openingnya satu, lagi-lagi keyboy moment. Keyboy moment yang akan coba menentukan seperti apa gameplay nanti. Cuma yang mungkin harus dipertahankan adalah mid lane ini benar-benar sangat kuat. Kenapa? Kalau mid lane ini gak kuat, Kyrie akan kehilangan purple top yang dia miliki. Ya. Cuma sekarang Kyrie sepertinya agak sedikit ngedelay ya. Dan Boots, jangan sampai dia ke-trigger lagi final slash dengan flickernya dan gagal mendapatkan apapun. Nungguin Lord gak sih ini? Iya, dia akan sedikit menunggu. Dia akan coba nge-buying time sedikit biar nanti ketika purple-nya di dalam tim fight Lord, dia masih ada. Yes, itu dia yang dicari. Karena Lord akan muncul dalam 5 detik lagi dan ini adalah Lord yang sudah enhance. Membuat kedua belah tim sepertinya akan cukup tergiur melihat Lord di menit kali ini. Tapi harus diingat, tadi aku melihat satu pattern di mana AB Brand sudah mulai menjalankan lagi laning jauhnya dengan Pakito. Ini kita bisa melihat bahwa untuk bottom lane turret dari Onyx itu udah setengah darahnya. Kalau sampai miss itu bakal bahaya banget. Cuma, Oke, Console Gaming akan coba terjadi keyboard di depan sana. Nampaknya akan cancel begitu saja. Ada Boots yang membuka vision. Renner Apati akan di-checking Boots dan gagal itu kalau Renner Apatinya kena. mati. Lumayan pedes kayak ada defensive power soalnya ya dari Kyrie juga. Tapi Kyrie masih juga Kyrie dipecat Master Press Attack, happy birthday. Shutdown terjadi. Melihat adanya dipecat pada sangat mahal membuat para pasukan dari Audi. Mereka mencoba balikan kembali keadaan. Phil udah tertangkap, tapi tidak ada following entertainment. Boost Master everybody. Ada Final Size untuk menukar belakang bersama Flicker dan Super Marco memberikan damage yang sangat besar. Neighbor's Patient, free lock for Epic Brand Joji. Yes, dengan satu ganking yang dilakukan kepada Kyrie dan Kyrie pun sebenarnya tidak menotis bahwa di dalam rumutan masih ada gajah. Ternyata satu tarikan membuat retribution power dari Onyx menghilang begitu saja. Tapi pertanyaan besarnya mungkin adalah apakah masih bisa di defense? Karena lihat dengan hilangnya Sans, otomatis Renner Apati from Super Marco. yes, ini yang bakalan membuat Epic Brain punya potensi yang cukup besar untuk melakukan push walaupun belum ada Lordnya. Oh my god, almost is never enough Joji, sayang banget. Dia terkena banget ya. blocking damage dari Knockout Flag, langsung di following up dengan sosok dari Super Marco. Yes, Lord berjalan di arah bottom lane. Sans akan hidup lagi dalam 20 detik. Masih punya power untuk defense. Cuman ini sebenarnya menjadi turning point juga untuk teman-teman dari Gaming Brain. Lihat bagaimana mereka sudah mendapatkan advantage di angka 2000 gold. Walaupun ini sudah masuk ke arah late game, tapi aku kan katakan bahwa Super Marco damage potensial ini udah cukup besar. Bahkan tadi aku sempat melihat bahwa Boots pun tumbang dalam sekitar 3 klip dari Nibiru. Oke, 3 klip dari Nibiru, tapi di depan sana ada Final Fight, keluarkan oleh Boss. Dapetin 2 point kill, tapi nampaknya gagal. Damage terlalu besar dari seorang View dengan 1 kali semburan Boots lulu lantah tak berdaya di depan sana. Dan ini adalah keunggulan dari seorang Kyrie dengan Fanny. Dia akan bermainan dengan kabel karetnya dia. Lihat, dia akan main kabel karetnya. Keyboard karena Tunnel Rest dapetin sosok dari Super Marco. Super Marco tertinggal, mundur ke belakang dari Sans. Masih ada wave by wing. Keyboy versus everybody. Mencoba untuk melambatkan satu momen kembali. Kyrie masih bertahan. Federer Restringnya. Dan bahkan Keyboy gak bisa selamat. Keyboy gak bisa mundur. Dan teknik satu-satunya bisa bertahan kali ini adalah teknik karet yang dimiliki dari Kyrie. Maju, mundur, maju, mundur. Ya ini teknik cicil yang udah terkenal banget ya dari powernya Kyrie juga. Membuat dari segi energinya masih cukup oke. Tapi Flapsy, Immortal dipecah. Apakah bisa di finish off oleh Kyrie? Tapi ternyata Kyrie depan sana. 12 menit tersisa. Masih bisa terpap dengan satu immortality-nya. Bahkan Flapsy sudah mulai dimusir oleh Boots. Tershutdown. O'Brien mau tidak mau melakukan stiker. Mundur ke belakang sana. Epic Brain mundur. Mundur. Dan mundur. Oke, tenang, reset, tenang. Karena hampir itu gak pernah cukup, almost but it's never enough. Untuk mendapatkan Epic Brand, mencoba untuk melakukan in-game. Mereka memaksakan keadaan yang nampaknya gak berhasil. Dan Onyx berhasil memukul mundur para pasukan dari Epic Brand. Dan itu dia, teknik kamet dari seorang Kyrie yang benar-benar berhasil
berhasil melakukan defensif walaupun dengan 32.000 unit damage yang sangat-sangat unggul. Ini tapi mereka berhasil menahan para pasukan dari AB Brand. Ya ini kita bisa melihat ya dengan satu tim fight saja Gold Lead didukung lagi oleh Onyx dan sebenarnya ini kalau untuk dari segi player yang lainnya nggak terlalu ngaruh, tapi ini ngaruh banget untuk para roamer dari segi defensive powernya seperti apa. Karena ingat biasanya roamer itu yang paling terakhir untuk mendapatkan gold paling banyak. Bahkan kalau kita lihat dari segi damage leaderboard, Suns dari tadi masih enjoy the moment dengan space yang dia punya dari tadi di arah belakang. Apalagi dengan base turret yang masih cukup oke untuk ditahan dengan Petra Strike dari Suns itu juga. Tetapi kalau kita lihat dari AB Brand Flap Z, powernya sudah mulai meningkat, apalagi dengan Heavy Life Punch yang bisa memberikan dia shield cukup besar. Ini sekali nyenggol ke arah kari aja, itu masih bisa survive loh. Dan ini bakalan dibutuhkan banget namanya burst damage dari Onyx tentunya. Dan menurutku yang paling besar potensinya untuk sekarang ada di tangan Suns. Potensi yang sangat besar di sana, tapi mungkin ini harus ada berpikir dua kali untuk Kyrie, jangan sampai terpick off Tiesto kedua kalinya. Cuma melihat hal itu tidak akan terjadi kembali karena Kiboy udah mengawal Kyrie benar-benar sampai ke arah top lane. Ya, dan bahkan ini Lord juga sudah diberikan informasi oleh Boots dan juga cewek bahwa Lord sudah setengah darahnya. KLC terkena poking damage yang cukup sedikit bahkan hanya basic attack saja dari cewek itu udah setengah darah hilang. Inilah power dari marksman kedua belah kubu. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, trigger disiplinnya seperti apa. Dan Onyx agak berat untuk sekarang tugasnya karena selagi mereka fokus ke arah Lord, mereka juga harus fokus dengan 5D yang lagi dan lagi 3 kali aku katakan sudah mengambil laning jauhnya. Tapi kalau menurut gua sekarang dengan sosok dari arah cewek dan juga ada KLTG, after dia clear di arah top lane, menurut gua Boots bisa lakuin poking dengan adanya final slash dan di following up sama cewek itu winning condition mungkin dari Onyx sekarang. Karena MP Brain dia udah punya winning condition, bisa split push di arah top lane. Lihat Flap Z yang selalu gua bahas akan mendorong laning jauh dari para pasukan Onyx, dan itu mulai harus diperhatikan karena ada split push yang bisa didapatkan oleh para pasukan dari MP Brand. Iya, dan aku notice dari tadi sebenarnya yang menahan itu selalu ke arah Kyrie dan ini bisa menjadi informasi juga. Tapi konsel game itu telah terjadi. Mencoba bertemu di arah belakang. Terus ada Band of Rest. Keluarkan dari damage yang masih belum cukup untuk mendapatkan Sir Kiboy. Immortal tidak pasang ada Abres. Wah, the blended red from cewek. Masih ada Kertautar. Menuju ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx. Mereka kehilangan cewek. Karena splaydown yang sangat sayang di Super Marco. Menuju ke arah belakang Kyrie. Immortality-nya pecah. Double kill didapatkan oleh Super Marco. Masih ada Winter Truncheon. Tapi tampaknya Winter Truncheon not save the day. Sampai tiba mereka mendapat double kill dan para pasukan Onyx terkena wipeout kah? Ini bencana! Oh my god! Wipeout bro! Onyx kali ini membuat Epic Brand akan melakukan one straight push. Di game pertama ini Epic Brand dengan kesabarannya berhasil mendapatkan game pertama atas Onyx Esports. Dengan sekali wipeout dan ternyata tarikan menuju ke arah Kiboy itu menjadi finishing touch untuk teman-teman dari AB Brand mengamankan game pertama. Permainan dari KD sudah sangat-sangat indah, tapi sayangnya emang